Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 41, Menguasai Pedang. Berdiri kembali di halaman, Sumin menusukkan pedang ke depan. Dia menggerakkannya dengan cara yang elegan, tapi kuat saat dia mengiris di udara. 1 menit berlalu demi 1 saat Sumin sepenuhnya fokus untuk menguasai pedang di depannya. Tangannya perlahan mulai terbiasa dengan perasaan pedang berat di tangannya. Membiasakan diri menggunakan pedang tidak sesederhana yang diharapkan Sumin. Pedang harus menjadi perpanjangan tangan. Dia merasa seolah-olah mereka terhubung bersama dan setiap gerakan harus menjadi lancar dan anggun. Namun, gerakan yang dilakukan Sumin keras dan bergerigi. Tidak ada keanggunan atau tanda Sumin dan pedang yang terhubung dengan cara tertentu. Siapapun yang melihat keduanya akan langsung dapat mengatakan bahwa pria ini baru mengenal pedang. Menggunakan senjata berbeda dengan menggunakan teknik seni bela diri. Saat menggunakan teknik, seseorang perlu mengambil sikap tertentu dan membiarkan ki mengalir melalui meridian pada pola tertentu. Ini mengaktifkan titik-titik tertentu di dalam tubuh dan ki perlahan-lahan akan keluar melalui pembuluh darah untuk membentuk serangan yang dilakukan di luar tubuh. Ketika seseorang menggunakan senjata, seseorang dapat mengilhami senjata dengan ki atau menggunakan serangan fisik. Serangan fisik ini terutama mengandalkan kekuatan fisik yang dicampur dengan ki yang dipaksa keluar dan digabungkan bersama. Itu tidak memerlukan sikap khusus karena hanya mengikuti dan meningkatkan kerusakan yang dilakukan oleh tubuh itu sendiri. Sangat jarang bagi orang untuk fokus pada kekuatan fisik, tetapi Sumin selalu fokus pada tubuhnya. Diberi senjata oleh pengawas Wang, Sumin merasa bahwa jalan yang harus ditempuhnya adalah jalan seorang ahli energi eksternal, seseorang yang lebih fokus pada kekuatan fisik dan persenjataannya daripada kuda-kuda dan teknik. Banyak ahli yang hanya berfokus pada energi internal dianggap sebagai ahli paling berbahaya. Mereka mampu menggunakan serangan pada jarak tertentu, membunuh lawan bahkan sebelum mereka cukup dekat untuk melukai mereka. Sumin sangat menyadari hal ini, tetapi pada saat yang sama dia juga tahu bahwa prajurit fisik memiliki beberapa kekuatan yang tidak dimiliki oleh prajurit internal. Kecepatan mereka jauh lebih unggul dari prajurit internal, di samping pertahanan mereka. Meskipun mereka bukan ahli dalam pertarungan jarak jauh, setiap prajurit tahu beberapa posisi. Sementara seorang ahli internal harus berdiri diam saat membuat sikap untuk teknik ini, para pejuang eksternal mampu terus-menerus bergerak dan menggabungkan ki mereka dengan kekuatan fisik mereka. Mengatakan bahwa ahli eksternal tidak menggunakan teknik agak salah. Apa yang mereka lakukan adalah menjadi mampu menggabungkan ki dengan serangan fisik mereka, memungkinkan mereka untuk membuat serangan sendiri. Tetapi teknik seperti yang digunakan ahli internal bukanlah sesuatu yang diunggulkan oleh ahli eksternal. Mengetahui semua ini, Sumin masih memutuskan untuk tetap fokus pada kekuatan luarnya. Dia sudah jauh lebih kuat daripada prajurit lain di pangkatnya, dan dia memiliki senjata yang menakjubkan dari pengawas Wang saat dia pergi. Baru sekarang dia benar-benar menghargai senjata yang dia dapatkan, dan benar-benar mengerti betapa sulitnya untuk sepenuhnya menguasai dan unggul dalam menggunakan senjata. Hari demi hari, Sumin melakukan pukulan pedang yang sama. Hari pertama, dia menghabiskan setiap jam bangun untuk membuat dorongan yang sama berulang-ulang. Hari berikutnya, dia fokus pada tebasan tertentu, yang dia ulangi dari matahari terbit hingga terbenam. Hari-hari berlalu dan setiap hari adalah serangan baru. Sedikit demi sedikit, serangan menjadi lebih dan lebih anggun dan pedang tampaknya menjadi pendamping alami bagi Sumin. Wajah pemuda itu segera memunculkan senyuman saat dia berlatih seni pedang. Setiap hari saat Sumin berlatih, Yong Meilin tetap berada di halamannya, melihat sapuan pedang. Dia terkejut dan kagum bahwa pemuda ini mampu melanjutkan pukulan yang sama sebanyak yang dia lakukan. Matanya mengikuti setiap pukulan pedangnya. Hari pertama, dia mencoba meyakinkannya untuk istirahat dan makan makanan saat mereka mencapai tengah hari. Namun, Sumin benar-benar mengabaikannya dan tidak memperhatikan makanan di tangannya dan ekspresi memohon di wajahnya. Cao Cao adalah satu-satunya yang memperhatikannya. Meskipun Yong Meilin terluka, dia dengan cepat pulih ketika ular muda itu mengikutinya untuk memakan makanannya. Cao Cao bosan dengan pelatihan Sumin. Ular itu berharap Sumin menjadi lebih kuat sehingga dia bisa menyetujui dia sebagai bosnya seperti yang diinginkan ayahnya. Namun,
Setiap kali pemuda itu fokus sepenuhnya pada latihan, Cao Cao akan bosan dan tidak ada hubungannya. Untungnya, Yong Meilin sama dan mereka berdua menghabiskan banyak waktu bersama. Tidak ada yang berbicara karena mereka berdua hanya mengamati Su Min sementara Yong Meiling dengan lembut menepuk kepala ular itu. Ketika Su Min pertama kali mulai melatih keterampilan pedangnya, sudah 2 bulan sampai turnamen dimulai. Pada saat dia sepenuhnya membiasakan diri dengan pedang di tangannya, 1,5 bulan telah berlalu. Setiap jam di siang hari dihabiskan untuk berlatih permainan pedangnya. Pada malam hari ketika dia tidak mampu berlatih dengan pedangnya, dia malah meningkatkan level kultivasinya. Dia tahu bahwa jika dia meminta pil obat yang lebih kuat, dia akan diberikan tanpa pertanyaan. Sebagai gantinya, dia memilih untuk tetap dengan yang dia beli dari perdagangan dengan Yong Meilin saat dia bertemu dengannya pertama kali. Su Min tidak ingin berutang paviliun harta karun memikat lebih dari yang diperlukan. Saat ini, dia sudah merasa berhutang banyak pada mereka untuk menjaga dan melindunginya. Dia mengerti bahwa tindakan bodoh yang dia lakukan untuk mempermalukan Yong Meilin telah menyebabkan reputasinya merosot dan membuat beberapa orang ingin membunuhnya jika mereka memiliki kesempatan. Tidak disukai tidak masalah baginya. Su Min tidak bodoh karena dia sangat sadar bahwa sebagian besar kota berharap dia mati. Beberapa di antaranya akan lebih dari sekadar mengharapkan kematiannya, namun diberitahu tentang bagaimana seseorang mencoba membunuhnya. Paviliun harta karun yang memikat baru saja merawatnya tanpa meminta imbalan apapun kecuali untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Mengetahui bahwa kompetisi itu dibuat dari para jenius dari generasi muda kota Ricu, Su Min sadar bahwa peluangnya untuk menang jelas tidak tinggi. Namun, pikirannya ditentukan dan jiwanya tak tergoyahkan. Dia tidak punya niat untuk memberikan tempat pertama kepada siapapun. Hal ini mengakibatkan Su Min menggunakan pil obat seminggu sekali dan memurnikan energi yang kemudian dia seimbangkan saat berlatih dengan pedangnya. Karena hanya setengah bulan tersisa sampai kompetisi, Su Min tiba-tiba berdiri di depan Yong Meilin, senyum tulus di wajahnya saat dia menepuk kepalanya dengan lembut. "Bangun, tukang tidur," katanya dengan suara lembut saat dia membangunkan wanita itu dari tidurnya. Wanita muda itu langsung malu, wajahnya dipenuhi rona merah karena tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, Su Min tahu apa yang ingin dia katakan, tidak meninggalkannya dalam keheningan yang canggung untuk waktu yang lama. "Aku perlu bertanding melawan beberapa pengawalmu," kata Su Min dengan ekspresi serius di wajahnya. "Tolong bawa saya ke tempat yang sama seperti terakhir kali, saya benar-benar perlu mencoba pedang ini dalam pertempuran yang sebenarnya sebelum turnamen dimulai." Mendengar ini, Yong Meilin terkejut tetapi dia dengan cepat melupakan rasa malunya. Sebaliknya, dia menganggukkan kepalanya dengan serius. "Kalau itu maumu, ikuti aku," katanya dengan suara merdunya. Saat dia berdiri, dia dengan lembut menyingkirkan rumput dan tanah dari jubah merahnya yang indah dan dengan tangan dari Su Min dia berdiri. Keduanya meninggalkan halaman berdampingan, berjalan menuju tempat latihan. "Apakah kamu pikir kamu siap untuk bertarung dengan mereka yang berpangkat lebih tinggi darimu?" Yong Meilin bertanya khawatir, suaranya sedikit bergetar. Sebuah getaran menjalari tubuhnya saat dia memikirkan tentang Tuan Muda Tang versi Su Min. Senyum masam muncul di wajah Su Min. Bahkan setelah mengandalkan pil obat, dia masih belum masuk ke jajaran prajurit bintang 2. Sebaliknya, dia sekarang adalah prajurit bintang 1 tahap akhir, sesuatu yang tidak berarti banyak di mata prajurit bintang 3. Prajurit bintang 3 tahap awal harus memiliki waktu yang mudah untuk menyingkirkan prajurit bintang 1. Untungnya, Su Min memiliki beberapa manfaat di sisinya yang memberinya kemajuan tertentu. Pertama, itu jelas Cao Cao, namun, Su Min telah memberitahu ular itu untuk tidak berpartisipasi dalam pertempuran kecuali mereka mencoba membunuhnya. Dia ingin bergantung pada dirinya sendiri dan menang sendiri. Dia ingin membuktikan pada Cao Cao dan dirinya sendiri bahwa dia pantas untuk diikuti. Dia juga ingin mengetahui apakah dia benar-benar memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Cao Cao bukan satu-satunya keuntungan karena yang kedua adalah kekuatan fisik Su Min. Setelah bekerja di dermaga pelabuhan selama bertahun-tahun seperti yang dia lakukan dan melakukan latihan setiap hari, kekuatannya sama dengan prajurit bintang 2 tahap akhir. Ini adalah sesuatu yang sangat meningkatkan peluangnya untuk menang. Terakhir adalah pedang yang diberikan Su Min oleh pengawas Wang.
Pedang ini bukan pedang biasa, melainkan pedang lebar. Panjangnya 1,5 meter, hanya 30 cm lebih pendek dari Su Min sendiri. Bukan hanya panjangnya tetapi juga ketebalan dan lebar bilahnya. Bilahnya tebalnya 5 cm dan lebarnya 40 cm. Itu sangat lebar sehingga Su Min bisa menggunakannya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Melihat pedang itu, Su Min tidak mampu sepenuhnya memahami dari bahan apa pedang ini dibuat. Pedang itu sepertinya dibuat dari jenis logam hitam. Bobotnya luar biasa dan pada saat yang sama, logam itu bersinar dengan cahaya biru kehitaman saat sinar matahari menyinarinya. Pedang itu memiliki ujung yang tajam, ujung yang akan memotong segala sesuatu seolah-olah terbuat dari mentega. Ini adalah pedang yang diberikan Su Min, dan itu adalah pedang yang akhirnya berhasil dikuasai oleh pemuda itu. Meskipun dia belum berhasil membuat serangan fisik apapun sejauh ini, dia mampu menggunakan pedang dengan terampil dan setiap serangannya dapat dipenuhi dengan ki, membuatnya lebih kuat 10 kali lipat. Kecepatannya sudah sangat cepat dan refleksnya cepat. Menambahkan semua manfaat ini bersama-sama, Su Min akan lebih kuat dari prajurit bintang 1, sedikit lebih kuat dari prajurit bintang 2 rata-rata, dan hanya sedikit lebih lemah dari prajurit bintang 3 dalam hal kekuatan fisik. Ketika datang ke Ki, ceritanya benar-benar berbeda. Dia lebih unggul dari prajurit bintang 1, tetapi dia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan prajurit bintang 2 dan bintang 3. Dia harus mengandalkan hanya pada peningkatan kekuatan dan energi untuk membentenginya sambil belajar bagaimana menggunakan pedang untuk memblokir teknik dari ahli lain. Mengikuti Yong Meilin, semua pikiran ini berputar-putar di dalam pikiran Su Min tetapi ketika mereka semakin dekat ke tempat latihan. Senyum di wajahnya tumbuh lebih besar dan dia memegang beberapa janji dan tekad di matanya. Dia akan membuktikan bahwa dia mampu mengalahkan prajurit bintang 3. Jika dia tidak bisa melakukannya sekarang, maka dia tidak akan mampu mengalahkan yang ada di turnamen. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.